Mari kita bayangkan, Indonesia bukan sekedar hamparan pulau di peta, melainkan sebuah bangunan raksasa. Nah, bangunan ini bernama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945 saat kita merdeka dari penjajahan Jepang dan Belanda. Nah, tapi sebelum membahas sejauh mana bangunan ini bertahan dari badai, kita harus membedah dua konsep fundamental, negara dan bangsa. Nah, secara filosofis, negara pada hakikatnya adalah sebuah organisasi kekuasaan. Ia adalah wadahnya. Sedangkan bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki keinginan untuk hidup bersama dan rasa senasib sepenanggungan. Mereka adalah isinya. Keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Negara tanpa bangsa hanyalah wadah kosong yang mati, dan bangsa tanpa negara akan luntang-lantung berceceran tanpa adanya perlindungan hukum. Di Indonesia, kesadaran sebagai bangsa ini sudah dipupuk sejak Sumpah Pemuda 1928, jauh sebelum negara fisiknya resmi berdiri. Mari kita bedah anatomi wadah NKRI ini melalui pilar-pilar utamanya. Pertama, mengapa kita memilih bentuk kesatuan dan republik? Kata kesatuan memiliki makna meniadakan perbedaan yang memecah belah kedaulatan. Berbeda dengan negara federal, di NKRI, kekuasaan politik dan administratif tertinggi berada di tangan pemerintah pusat, agar kita tidak mudah diadu domba. Namun, pusat tetap menghargai daerah lewat asas desentralisasi. Nah, saat ini kita memiliki 38 provinsi yang terbagi menjadi kabupaten atau kota. Pemerintah provinsi mengatur wilayahnya, tapi urusan absolut seperti ini, pertahanan, luar negeri, dan ekonomi nasional tetap dipegang oleh pusat. Sedangkan kata republik menegaskan bahwa negara ini dikepalai oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyatnya, bukan berdasarkan sistem monarki atau keturunan raja. Kedua, seberapa besar wadah ini? Wilayah NKRI terbentang dari Sabang sampai Merauke, meliputi daratan, perairan, dan ruang udara. Indonesia adalah archipelago, negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 18.000 pulau diapit 2 benua dan 2 samudra, letak silang strategis, serta terbagi dalam 3 zona waktu. Nah, kondisi alam tropis inilah yang memaksa munculnya cara interaksi dan komunikasi yang berbeda-beda di setiap wilayah. Lalu, bagaimana kita memandang diri kita sendiri? Itulah wawasan Nusantara. Kita harus melihat negara ini kaya akan trigarta. Aspek alamiah meliputi geografi, demografi, sumber daya alam, dan pancagatra. Aspek sosial meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Lalu kemana kapal raksasa ini berlayar? Fondasi utamanya ada pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan akhirnya dikunci di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia. Nah, untuk mencapai ini, kita butuh integrasi nasional, di mana anggota masyarakat merasa berhasil mengisi kebutuhan. Kita sebagai warga negara wajib memiliki rasa cinta tanah air, siap berkorban, menjaga kelestarian lingkungan, belajar sungguh-sungguh, dan rela membantu tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Sekarang kita masuk ke dalam isinya. Realitas sosiologis menunjukkan bangsa Indonesia sangat majemuk. Kata bineka bukan sekedar beda, melainkan plural atau majemuk, lawan kata dari singular atau tunggal. Kondisi plural ini melahirkan masyarakat multikultural, multireligi, dan multietnik.
Nah, di dalam NKRI terdapat lebih dari 250 manusia dan tercatat ada 1.340 suku bangsa. Ingat, setiap manusia itu memiliki id, ego, and superego. Naluri serta empatinya itu berbeda-beda. Bayangkan ada 250 juta pemikiran dan prinsip yang berbaur. Mari kita bedah secara kritis. Ingat, suku atau etnis itu adalah given, anugerah Tuhan yang tidak bisa diubah. Sedangkan budaya ini adalah hasil cipta karsa manusia. Nah, budaya diciptakan karena etnis tersebut tinggal bersama secara terus-menerus, dan hebatnya satu suku yang sama itu bisa menciptakan budaya yang berbeda jika lingkungan alamnya itu berbeda. Misalnya, budaya masyarakat di pesisir itu pasti akan berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Pertemuan ribuan identitas ini memicu satu hal, potensi konflik. Secara sosiologis, masalah atau konflik itu terjadi ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ibarat batu bata yang berbeda bentuk, jika ada angin kencang dan hanya diletakkan di satu wadah tanpa diikat, mereka itu akan bergesekan, berceceran, dan bahkan pecah. Nah, disinilah magisnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ia bukan sekadar kata-kata mutiara, melainkan punya dua fungsi yang nyata. Satu, sebagai perekat, menghindari gesekan sebelum konflik itu terjadi dengan menyatukan kepingan yang berbeda. Dua, sebagai pelumas dan rem, meminimalisir gesekan ketika konflik itu sudah terlanjur terjadi. Jadi bagaimana cara solve them? Kita butuh literasi dengan memperbanyak input positif ke otak agar bisa membaca pola kebenaran, menggunakan kepala yang dingin, dan menurunkan ego. Inilah mengapa sila ketiga Pancasila disimbolkan dengan pohon beringin sebagai lambang kekuatan dan kebersamaan yang menaungi. Perhatikan juga lambang negara kita, burung Garuda. Tidak sekedar memegang, tapi mencengkram kuat pita Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya semboyan ini jangan hanya jadi pajangan, tapi harus terus dicengkram kuat sebagai satu-satunya cara mewujudkan harmoni bangsa. Lalu, siapa yang menjalankan bangunan NKRI yang majemuk ini? Jawabannya adalah mesin politik bernama Demokrasi Pancasila. Seperti kata Abraham Lincoln, ini adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Namun, ada satu syarat mutlak agar mesin ini tidak menjadi bencana. Rakyat itu harus pintar. Demokrasi hanya efisien jika warganya teredukasi, memiliki literasi untuk membaca pola, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Lalu, mengapa ini penting? Mari kita berpikir kritis. Sejarah mencatat kutipan dari Lord Acton, "Powers tend to corrupt, but absolute power corrupt absolutely." Kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan mutlak itu pasti korup. Nah, untuk mencegah penguasa menjadi tiran, demokrasi kita menggunakan trias politika, memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya agar terjadi check and balance, atau saling mengawasi. Jika fungsi ini dimatikan, demokrasi kita itu sedang dibajak. Bangunan NKRI dengan fondasi Bhinneka Tunggal Ika dan mesin demokrasi ini tidak pernah sepi dari badai ATHG, ancaman, bisa dari luar, interferensi militer atau ideologi asing yang merongrong kedaulatan, atau dari dalam seperti separatisme bersenjata. Lalu tantangan, sering datang dari kebodohan dan korupsi, kolusi, nepotisme yang merusak mesin trias politika. Hambatan, kurangnya apresiasi terhadap keberagaman serta ketimpangan ekonomi yang membuat kesejahteraan tertahan sehingga rakyat itu sulit untuk menjadi pintar. Gangguan,
kesenjangan sosial ekonomi yang dieksploitasi lewat hoaks, provokasi, dan politik identitas ini menyerang langsung fondasi Bhinneka Tunggal Ika kita. Sebagai penutup, seluruh konsep ini merajut satu napas kehidupan berbangsa yang kita sebut sebagai integrasi nasional. NKRI adalah wadah di rumah akhir kita. Bhinneka Tunggal Ika adalah fondasi dan pelumas isinya. Demokrasi adalah sistem adil untuk mengelolanya. Dan ATHG adalah ujian yang mendewasakan kita. Menjaga integrasi nasional itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua. Turunkan ego, jadilah rakyat yang pintar. Jika satu pilar rubuh, rubuhlah Indonesia. Terima kasih sudah menyimak. Mari kita jaga rumah kita bersama NKRI.